Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Susanto dengan NIM 43040-2040, mahasiswa UIN Salatiga, kelas kewirausahaan 6A. Di sini saya akan memperkenalkan produk saya sebagai tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Produk saya yaitu jasa SGTT Fix Sablon. SGTT Fix Sablon merupakan layanan untuk mencetak gambar, logo, teks, ataupun desain custom yang berbagai produk atau bahan. Berbagai jenis produk yang dapat menjadi media sablon antara lain seperti satu pakaian meliputi kaos, jaket, topi, dan hoodie. Dan yang kedua, barang-barang promosi seperti tas dan benda-benda lainnya yang digunakan sebagai hadiah atau merchandise perusahaan. Proses sablon bisa dilakukan dengan berbagai teknik seperti sablon manual, sablon otomatis, ataupun bahkan sablon digital. Pilihan teknik sablon tergantung pada jenis produk, tingkat kebutuhan produksi, dan tingkat detail yang diinginkan. Kenapa saya memilih produk atau jasa tersebut? Yang pertama, permintaan pasar yang tinggi. Permintaan akan jasa sablon umumnya stabil karena banyak orang bisnis dengan organisasi yang memerlukan produk custom dengan mencetak logo, desain, ataupun pesanan khusus. Yang kedua, karena potensi pasar yang luas. Produk-produk yang dapat disablon sangat beragam, mulai dari pakaian seperti kaos, jaket, topi, tas, dan banyak lagi. Yang ketiga, dikarenakan bisnis kreatif. Membuka jasa sablon memungkinkan saya untuk mengekspresikan kreativitas dalam mendesain produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Ini bisa menjadi tantangan yang menyenangkan dan memuaskan secara pribadi. Dan yang keempat, dikarenakan bisnis berbasis komunitas. Jasa sablon sering terkait erat dengan komunitas lokal seperti kelompok olahraga, klub, ataupun kampus atau acara lokal. Yang kelima, fleksibilitas usaha. Bisnis jasa sablon dapat dimulai dengan skala yang relatif kecil dan berkembang seiring bertambahnya permintaan. Saya dapat memulai dari rumah atau ruang kecil dan kemudian mengembangkan usaha secara bertahap seiring pertumbuhan bisnis. Dan yang keenam, dikarenakan kemitraan dengan bisnis lain. Jasa sablon dapat menjadi kemitraan yang bagus dengan bisnis lain seperti bisnis pakaian, pemasukan produk promosi, atau perusahaan periklanan. Kerjasama dengan bisnis lain dapat membantu meningkatkan visibilitas dan mendapatkan pelanggan potensial baru. Target pasaran yang dituju. Di sini, pertama target pasaran yang saya tuju yaitu bisnis lokal dan perusahaan. Bisnis dan perusahaan sering membutuhkan jasa sablon untuk mencetak logo perusahaan mereka pada pakaian karyawan, kaos promosi, barang-barang promosi, ataupun merchandise lainnya. Target ini bisa mencakup usaha kecil, menengah, hingga korporasi besar. Yang kedua, komunitas, klub, dan organisasi. Kelompok olahraga, kelompok sosial, komunitas, ataupun organisasi nirlaba sering mencari jasa sablon untuk mencetak seragam atau merchandise dengan logo mereka untuk identitas grup dan keperluan acara. Yang ketiga, acara khusus. Penyelenggaraan acara seperti pesta ulang tahun, pernikahan, reuni, atau acara korporat sering mencari jasa sablon untuk mencetak barang-barang khusus atau merchandise yang sesuai dengan tema acara. Yang keempat, pelanggan individu. Individu yang mencari pakaian custom, hadiah khusus, atau merchandise dengan desain unik juga dapat menjadi target pasaran yang relevan. Dan yang kelima di sini, sekolah dan kampus. Sekolahan, perguruan tinggi, atau universitas sering membutuhkan jasa sablon untuk mencetak seragam, merchandise sekolah, kaos orientasi, atau keperluan acara lainnya. Yang keenam, pemasok dan peritel. Banyak pemasok atau peritel yang memerlukan jasa sablon untuk mencetak merek mereka pada produk yang mereka jual, seperti kaos merek, tas, ataupun merchandise lainnya. Yang ketujuh, pemerintah dan lembaga publik. Pemerintah daerah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba sering membutuhkan jasa sablon untuk keperluan promosi atau acara khusus. Dan yang kedelapan di sini, bisnis online dan dropshipper. Saya dapat menargetkan bisnis online yang menjual produk sablon dan mencetak barang untuk kebutuhan bisnis mereka.
Seberapa saya mengenali pasaran yang saya tuju? Yang pertama di sini pengalaman dan pengetahuan industri. Jadi di sini saya memahami tren, kebutuhan pelanggan, dan cara-cara untuk bersaing dalam industri tersebut. Yang kedua, penelitian pasar. Dengan melakukan penelitian pasar secara teratur dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan, serta peluang bisnis yang memungkinkan saya ada di pasar yang mereka butuhkan. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dapat membantu untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, mendengarkan umpan balik pelanggan, dan berkomunikasi secara terbuka membantu mengenali area di mana bisnis dapat ditingkatkan. Yang keempat, analisis data penjualan. Melacak data penjualan dan melihat pola-pola kinerja dapat membantu mengenali produk-produk yang paling diminati pelanggan dan beberapa baik strategi pemasaran yang berfungsi. Dan yang kelima di sini beradaptasi dengan perusahaan pasar. Yang kelima di sini beradaptasi dengan perubahan pasar. Pasar sablon dapat berubah seiring waktu, terutama dengan munculnya teknologi baru atau pergeseran tren. Dan yang terakhir di sini segmentasi pasar. Mengenali segmen pasar yang berbeda dengan kebutuhan khusus dapat membantu untuk menyesuaikan penawaran produk atau layanan mereka dengan lebih baik. Demikian presentasi dari saya, SG Fix Sablon. Banyak kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.